You want to watch the hand, mate? You might just lose it. Immediately. On your knees! Told you, don't give me. I told you, okay? We don't want any trouble. Well, you got fucking trouble. What the fuck? Halo para pecinta film action, balik lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini kembali akan membahas salah satu film aksi menarik berjudul yang dirilis pada tahun 2014. Penasaran dengan alur ceritanya? Bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Film diawali dengan menampilkan sebuah adegan penyekapan yang dilakukan oleh dua orang pria kepada seorang wanita, yang mana terlihat wanita tersebut berhasil kabur setelah melakukan perlawanan. Namun sialnya pelariannya itu tak berlangsung lama setelah dua orang pria itu kembali berhasil menangkapnya, yang kemudian terlihat melemparkan jenazah wanita itu pada suatu jembatan. Hingga pada besoknya, keberadaan jenazah itu pun langsung diselidiki oleh dua orang detektif yang bertugas bernama Klein dan juga Kennedy, yang mendapat kabar tentang penemuan jenazah itu. Yang dijelaskan, jenazah tersebut bernama Samantha Walker, seorang wanita yang diduga telah overdosis. Scene kemudian berganti ke sebuah pangkalan militer yang sedang bersiap untuk melakukan misi. Seorang kepala pasukan bernama Lex Walker dipanggil oleh atasannya, yang dari sini diungkapkan dari mulut kapten tersebut, rupanya Lex adalah ayah dari seorang jenazah yang telah ditemukan pada scene sebelumnya, yang kini telah mendapat laporan tentang anaknya tersebut yang telah meninggal. Mendengar kabar buruk tersebut, Lex meminta izin agar bisa pulang untuk menyelidiki berita tersebut. Namun sialnya, karena status dirinya yang masih terikat kontrak sebagai tentara bayaran yang pada hari ini juga sedang menjalankan sebuah misi penting, permintaannya itu pun tentu saja ditolak oleh atasannya. Namun, Lex yang lebih mementingkan keadaan anaknya itu tentu saja tetap pada keputusannya, hingga kemudian memutuskan untuk keluar dari militer tersebut, walaupun dia harus diberhentikan. You win from the British military, you're making more than 4 times that. You walk away from this. Well, fuck you and yours. Lex akhirnya pulang ke tempat tinggalnya yang berada di London. Di tempat ini dia sempat teringat kenangan saat dia masih bersama dengan anaknya. Hingga kemudian dia bertemu dengan teman lamanya yang menjaga tempat tinggalnya ini bernama Nick. Lex bercerita tentang sudah berapa lama saat dia terakhir bersama anaknya itu di tempat ini. Hingga kemudian pembicaraannya itu terpotong saat Nick mengatakan bahwa jenazah anaknya itu ternyata masih berada di Los Angeles, yang rupanya tidak diketahui oleh Lex. Mendengar berita tersebut, Lex pun kemudian langsung memutuskan untuk bertolak ke Amerika untuk menyelidiki kematian anaknya itu. I'm not going anywhere, mate. You don't know. Her body's still in Los Angeles. They were supposed to be. That's been here the whole time. Give me 5 minutes. Dan setelah tiba, Lex yang langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi jenazah anaknya, ternyata malah menemukan sebuah fakta mengejutkan. Wanita yang di dalam sebagai putrinya itu, menurut Lex ternyata bukanlah anaknya, meskipun beberapa identitas mengenai anaknya terdapat pada jenazah tersebut. Merasa aneh dan curiga, Lex kemudian pergi ke tempat tinggal anaknya yang berada di kota ini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang mana pada tempat tersebut, Lex menemukan sebuah ponsel milik seseorang bernama Katie, beserta sebuah foto anaknya yang terlihat bersama seseorang wanita yang tak lain adalah Katie itu sendiri. Merasa makin penasaran, Lex pun kemudian mencoba untuk menghubungi tempat di mana anaknya itu bekerja, yang ternyata saat ini telah tutup dan baru buka pada besok pagi. Nah, dari sini pun Lex akhirnya berhasil mengungkapkan satu kebenaran tentang jenazah wanita yang diklaim adalah anaknya itu, yang rupanya tak lain adalah Katie, yang merupakan teman dari anaknya yang terdapat pada sebuah foto yang sebelumnya ditemukan oleh Lex. Besok harinya, Lex kembali menghubungi tempat anaknya tersebut bekerja, yang kemudian dijelaskan oleh mbaknya, anaknya tersebut rupanya telah berhenti dari tempat tersebut. Lex yang kini telah mendapat alamat tempat kerja anaknya itu, kemudian langsung bertolak ke tempat itu, dengan maksud untuk menanyakannya secara langsung kepada bos dari perusahaan itu, dengan berpura-pura telah melakukan janji pertemuan. Namun sialnya, sang resepsionis tak mengizinkannya untuk bertemu dengan pemilik perusahaan itu, hingga membuat Lex pun tak ada pilihan lain selain menerobos masuk ke ruang pemilik perusahaan itu yang diketahui bernama Carl Custer.
Lex langsung menjelaskan semua hal yang telah terjadi pada anaknya itu kepada pria tersebut. Berharap mendapatkan informasi, Scaster malah terlihat berusaha mengelak dengan berkata tidak mengetahui tentang apapun yang telah terjadi pada Sam yang merupakan karyawannya itu, dan kemudian malah meminta Lex untuk segera pergi. Merasa tak terima dan kesal, Lex kemudian melimpahkan semua kekesalannya pada anak buah Scaster yang berbuat kasar padanya, hingga menyebabkan adu mekanik yang berujung pada Lex yang kini diamankan oleh pihak keamanan. Lex pun kini berakhir di kantor polisi, yang mana kasusnya itu kini ditangani oleh detektif Glenn dan juga Kennedy. Di tempat ini Lex kembali mengatakan kepada kedua detektif itu bahwa penyelidikan yang telah mereka lakukan atas dugaan kematian anaknya adalah salah. Hingga pada akhirnya semua pun terbukti ketika beberapa berkas yang mereka selidiki ternyata memanglah tidak cocok dengan hasil yang berada di lapangan. Lex pun akhirnya dibebaskan dikarenakan dari pihak Mr. Scaster yang rupanya tak ingin mengajukan tuntutan atas kejadian tersebut, yang mana hal itu rupanya mendapat kritikan dari salah seorang anak buahnya yang tak merasa puas. Scaster yang menyadari bahwa mereka ternyata telah gagal untuk menghabisi Samantha yang kini keberadaannya telah menghilang, rupanya berencana untuk memanfaatkan momen tersebut dengan membiarkan Lex yang sedang mencari keberadaan anaknya, yang mana hal itu menurutnya bisa menghemat waktunya untuk tidak mencari keberadaan Samantha. Namun, Scaster yang telah terlanjur kesal kepada anak buahnya yang telah gagal itu kemudian langsung menghabisinya tanpa ampun sedikit pun. You respect me, Sapphire? My house. Because of you, you bore the shit out of me. Di tempat lain, Lex yang telah terbebas kemudian kembali melanjutkan pencariannya, yang kini dia fokuskan pada suatu bar yang dia ketahui dari sebuah berkas milik anaknya adalah merupakan tempat terakhir anaknya tersebut berada. Dengan menggunakan sebuah uang tips tambahan, Lex bermaksud untuk mencari informasi keberadaan anaknya melalui seorang pelayan berada di bar tersebut. Namun sialnya pria tersebut tak sedikit pun mau menolong Lex, yang kemudian tak ada cara lain selain menggunakan cara kekerasan pada pria tersebut. Lex yang telah mendapatkan sebuah perhatian orang di tempat itu kemudian mengumumkan sebuah hadiah untuk bagi siapa saja yang bersedia mau memberitahukan informasi mengenai anaknya itu dengan imbalan uang tunai sebesar $10.000, yang mana rencananya tersebut berhasil memancing seorang wanita bernama Margot yang kemudian bersedia untuk memberitahukan informasi tentang Samantha yang dia ketahui. Tak ingin ditipu oleh wanita tersebut, Lex kemudian mengajaknya sebagai jaminan untuk membawanya ke suatu tempat yang dikatakan oleh wanita tersebut. Let's call this a finder's fee. Bullshit, asshole. I told you what you You want. on some wild fucking chase, how would I know that? You want the full 10 grand? Let's go. That's our guy. Call it in. Yang dijelaskan oleh wanita itu, Samantha rupanya saat ini menurutnya sedang berada di suatu gudang atas ajakan seorang pria bernama Ricky yang merupakan seorang kekasihnya, yang belakangan ini dilihat oleh Margot sering datang ke bar sebelumnya. Dan untuk memulai pencarian itu, Margot pun terlebih dahulu membawa Lex menuju klubnya milik Ricky agar bisa menemui pria tersebut. Namun sialnya saat mereka tiba, pria bernama Ricky itu rupanya menolak untuk bertemu dengan Lex dengan memilih untuk kabur, yang mana hal itu tentu saja membuat Lex marah hingga kemudian berhasil mengejarnya, yang pada saat itu berniat untuk kabur dengan menggunakan sebuah mobil. Di tangan Lex yang kini menginterogasinya, Ricky rupanya tetap berusaha untuk menyembunyikan apa yang dia tahu, hingga pada akhirnya mereka kedatangan beberapa anak buahnya Scaster yang juga berniat untuk menculik Ricky. Lex yang tak ingin misinya tersebut mengalami gangguan kemudian langsung mengeksekusi ketiga pria tersebut dan kemudian kembali mengancam Ricky agar segera mau membuka mulut, sebelum dirinya juga berakhir seperti ketiga pria itu. Merasa takut, Ricky pun akhirnya memberitahukan semua informasi yang dia tahu mengenai keberadaan Samantha, hingga membuat mereka bertiga kemudian segera berangkat pergi menuju tempat yang diberitahukan oleh Ricky tersebut. Exactly 30 seconds, the fucking floor dead like the rest of them. Where is she? She's on Wilshire. Silver Mother. Saat di jalan, Ricky menjelaskan kepada Lex tentang perusahaan Scaster yang saat ini mengejarnya,
rupanya adalah sebuah perusahaan fiktif yang sebenarnya adalah memperjualkan data penting orang lain, yang mana Ricky merupakan salah seorang pembeli dari perusahaan tersebut. Di tempat lain, insiden penembakan yang telah dilakukan oleh Lex sebelumnya kini telah sampai ke telinga detektif Klein dan juga rekannya yang sedang melakukan investigasi, yang mana pada kasus tersebut berhasil dia simpulkan dari beberapa keterangan saksi dengan menduga bahwa Lex lah sebagai pelakunya. Menyadari Lex yang sedang mengincar Scaster, detektif Klein pun mengirimkan beberapa pasukannya ke tempat Scaster untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, Lex dan yang lainnya akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Tanpa banyak bacot, Lex pun langsung bergerak ke tempat itu untuk mengetahui keberadaan anaknya. Disambut oleh seorang pria yang terlihat menolak kehadirannya, Lex pun tak ada pilihan lain selain melumpuhkan pria tersebut agar bisa masuk. Yang mana hal itu disaksikan langsung oleh Ricky dan juga Margo yang kemudian pergi mengikutinya. Adu mekanik pun kembali terjadi di antara Lex dengan penjaga rumah tersebut, hingga kemudian dirinya tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita dengan menggunakan sebuah senjata listrik yang tak lain adalah putrinya sendiri bernama Samantha. Dad? What are you doing here? Di tempat lain, di kediaman Scaster, nampak kini beberapa petugas berdatangan untuk menjaga tempat tersebut, yang mana hal itu rupanya membuat Scaster merasa terganggu. Scaster yang ditanya tentang beberapa orang yang telah koin yang ditemukan oleh detektif Klein pada kasus sebelumnya, mengaku tak mengenali orang-orang tersebut yang tentu saja membuat detektif Klein tidak mempercayainya. Scaster yang menyadari beberapa anak buahnya yang telah koin itu, kini pun terlihat mulai bertekad untuk menghabisi Lex dan juga Samantha jika ditemukan. Listen, I'm back here. I don't care if they're standing or laying down. Kembali ke sisi Lex, terlihat sebuah drama ayah dan anak yang telah lama tidak bertemu ini ditampilkan. Seperti Lex yang mengungkapkan rasa kekhawatirannya yang begitu mendalam setelah mendengar isu tentang kematian anaknya tersebut. Shot at and electrocuted. No idea what it's been like for me this because you're but I'm here now for you. Setelah menerima penjelasan ayahnya itu, Samantha pun langsung menjelaskan tentang semua perkara yang telah terjadi yang kini menimpa dirinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ricky sebelumnya tentang identitas asli dari perusahaan Scaster yang telah mencuri ratusan ribu data orang untuk dijual, Samantha yang bergabung pada perusahaan ini rupanya berniat ingin membongkar semua kebusukannya dengan mengirimkan semua berkas database perusahaan itu kepada FBI. Tak hanya itu, bersama Ricky, Samantha juga berniat untuk menyikat uang milik Scaster sebesar 10 juta dolar untuk berjaga-jaga jika aksi mereka berdua akhirnya ketahuan. Namun sialnya uang tersebut rupanya belum sempat ditransfer melalui sebuah rekening baru yang diciptakan oleh Samantha, dikarenakan keterbatasan waktu yang mereka punya, hingga membuat uang itu pun kini masih tertahan di perusahaan tersebut. Yang lebih malangnya, Samantha yang telah ketahuan karena memegang rekening itu akhirnya mulai diburu oleh para anak buah Scaster, yang pada akhirnya justru Katie lah yang menjadi sasaran mereka, dikarenakan wanita tersebut yang rupanya juga ikut terlibat. So the money's in limbo and that wrong I want it back. Merasa uang tersebut masih belum dia dapatkan, Samantha pun kini bertekad untuk kembali melanjutkan misi tersebut dengan berencana pergi menyelinap ke kediamannya Scaster yang dia jelaskan di dalamnya terdapat sebuah ruang rahasia yang menyimpan sebuah server cadangan. Menyadari Scaster yang merupakan seorang playboy, mereka pun berencana untuk mengirim Margo sebagai pengalih perhatian. Meskipun hal tersebut membuat Lex harus membayar wanita tersebut berkali-kali lipat agar mau ikut membantunya. Now, just like us. Here you go, 10 grand. 50 grand. Let's make it an even 100,000. Sebagai langkah awal, Lex pun kemudian menghubungi detektif Klein yang terlihat sedang memeriksa standar kerja perusahaannya Scaster yang mulai dia curigai. Yang mana pada obrolan mereka itu, Lex berupaya mempengaruhi pikiran detektif Klein dengan mengatakan tentang pekerjaan sebenarnya dari perusahaan Scaster yang selama ini tidak dia ketahui. Tak hanya menjelaskan, Lex pun kemudian mengirimkan beberapa bukti berupa file yang selama ini Samantha kumpulkan tentang perusahaan tersebut, yang mana hasilnya detektif Klein beserta rekan-rekannya itu pun kini telah mengetahui semua keburukan perusahaan itu, yang kini terlihat mulai berencana untuk melakukan penggeledahan besar-besaran pada Scaster dan juga perusahaannya. Di sisi lain, Lex bersama lainnya yang telah selesai melakukan persiapan akhirnya memulai rencananya. Dengan menggunakan mobil orang lain yang mereka sikat, Lex dan Samantha pun langsung OTW ke kediamannya Scaster, ditemani oleh Ricky yang sementara akan menunggu mereka di luar.
yang mana pada waktu bersamaan detektif Klein juga terlihat tengah bersiap untuk menuju kediamannya Scaster setelah menghubungi anak buahnya untuk segera mengirimkan pasukan. Do it. Sesuai rencana, Margot pun langsung membuka misi mereka dengan melakukan pertemuan dengan Scaster secara langsung untuk membahas suatu bisnis. Sementara Lex dan Samantha yang kini terlihat mulai melakukan penyelinapan untuk mencari keberadaan uang rahasia tersebut. Beruntung Margot berhasil menjalankan misinya untuk memperdaya pria tua itu hingga membuat Lex dan Samantha akhirnya berhasil menemukan ruang rahasia itu. Meski terlihat mereka sedikit mengalami kendala saat mencoba meretas server pribadi milik Scaster itu. Hingga pada akhirnya aksi mereka pun ketahuan. Margot yang menyadari hal itu mencoba menghalangi seorang penjaga dengan sedikit trik yang dia buat. Namun sayangnya karena sudah terlanjur ketahuan, Lex pun kini harus berusaha untuk mengalahkan semua penjaga yang kini mulai berdatangan ke ruang rahasia itu, hingga menyebabkan ada mekanik yang begitu keras yang langsung membuat tempat tersebut menjadi kacau. Scaster yang baru sadar kemudian langsung menyekap Margot yang dia duga terlibat dalam penyerangan tersebut, yang mana kejadian baku tembak itu kini juga telah diketahui oleh detektif Klein yang baru saja tiba. Dan setelah lama beradu mekanik, Samantha akhirnya berhasil mendapatkan file yang dia incar itu, dan kini pun langsung berusaha kabur dari tempat tersebut dengan menghubungi Ricky yang telah menunggu mereka. Sialnya, seorang anak buah Scaster berhasil menghadang Lex yang kabur, hingga menyebabkan adu mekanik kembali terjadi begitu sengit, hingga membuat mereka jatuh ke dalam sebuah kolam yang berada di hadapan Scaster. Beruntung Scaster yang berusaha ingin menyerang Lex yang berada di dalam air berhasil dihentikan oleh detektif Klein yang telah datang, hingga membuat adu bacot pun terjadi di antara mereka berdua. Scaster yang merasa di atas angin karena Margot yang kini berada di tangannya berhasil membuat detektif Klein menyerah untuk melepaskan senjatanya, yang mana hal tersebut tanpa disadari oleh Scaster ternyata hanyalah sebuah trik untuk memberikan senjata tersebut kepada Lex yang kini tepat berada di belakang Scaster, hingga kemudian Scaster pun berhasil dilumpuhkan oleh Lex yang tepat berada di belakangnya itu. Detektif Klein yang menyadari Lex yang berada di pihaknya itu kemudian meminta Lex dan yang lainnya untuk segera pergi, selagi anggotanya yang masih di jalan itu belum tiba di tempat ini. Dan besok harinya pasca kejadian itu, detektif Klein yang sedang melakukan penyelidikan di kediaman Scaster tiba-tiba kembali mendapat panggilan telepon dari Lex yang bermaksud untuk memberikannya sebuah panggilan penghormatan sebagai salam perpisahan bagi mereka, yang mana terlihat Lex dan yang lainnya pun kini berencana untuk pergi ke luar negeri dengan membawa uang yang berhasil anaknya tersebut dapatkan. Ditampilkan juga Margot yang telah mendapatkan bayarannya kini memutuskan untuk ikut bersama Lex dan yang lainnya. Think I could hitch a ride? What on that? Why does everything have to be so difficult?